Gak peduli siapa yang menang, pasti dua-duanya kecapean. Karena cintanya kepada perempuan itu, Simpson mau mati biasa. Kamu udah lakukan semua dan gagal. Kenapa kamu gak berlutut dan berdoa? Kamu udah lakukan semua kemampuan sebagai manusia. Kenapa kamu gak menyembah? Konsep doa dalam Kristen adalah adanya hubungan sebelum kebutuhan. Tapi kita nggak tahu. Saya kasih tahu di awal ini, Tuhan belum kelar. Tuhan belum selesai dengan masalahmu, Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Jadi jangan putus pengharapan dulu. Sebab Tuhan belum kelar. Jadi untuk kita laki-laki jangan tidur di pangkuan perempuan lain. Amin. Jangan kita perlakukan Tuhan kayak rentenir yang, oh lu nggak bayar uang keamanan ya, gue bakar kok lu gitu. Shalom semua. Shalom. Saya deg-degan. Saya rasanya nggak perlu memperkenalkan diri ya. Nggak ada kan yang nggak kenal saya. Aduh, udah terkenal begini ya. Ngeri sekali berdiri di sini. Ada dosen saya dulu, ada teman sekelas dulu. Oke, langsung aja. Hari ini kita mau bahas tentang seseorang. Jadi kita mau kupas sedikit pelajaran sekolah minggu kita tentang seseorang yang sudah menjadi nazir Allah sejak sebelum dia lahir. Sangat kuat sekali orangnya. Siapa namanya? Simpson. Kalau boleh saya kasih judulnya itu apa ya? Pangkuan wanita lain. Nah, kalau ada bapak-bapak yang udah tersinggung, tolong jangan keluar dulu, mungkin firman itu untuk Anda. Kita buka di Hakim-Hakim 13 ayat 1. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan, Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi sebelum Simpson ada seorang hakim namanya Abdul. Dia memerintah, lalu kemudian Abdul ini wafat. Selama Abdul wafat, tidak ada hakim di Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selama 40 tahun, bangsa Israel diserahkan ke tangan orang Filistin. Waktu saya cari mau menyampaikan sesuatu untuk jemaat Tuhan, ketika baca ayat 1 ini, saya dapat begini. Tuhan itu belum selesai dengan kita. Ketika orang Israel dibiarkan 40 tahun dalam pembuangan, dalam penjajahan, Tuhan belum kelar. Kalau hari ini pasti ada di antara kita yang bawa masalah, mungkin udah lama kita doakan dan belum terjadi. Saya kasih tahu di awal ini, Tuhan belum kelar. Tuhan belum selesai dengan masalahmu, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Jadi jangan putus pengharapan dulu, sebab Tuhan belum kelar. Di Israel, dari suku Dan, di ayat 2 ditulis ada seseorang namanya Manoah. Manoah ini punya istri dan tidak beranak. Suatu ketika Manoah ini istrinya bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bilang ini, kamu akan mengandung, kamu akan punya anak. Anakmu adalah seorang nazir Allah. Sebab itu kuduskan dirimu, kamu gak boleh minum anggur, kamu gak boleh makan makanan yang najis. Terus istrinya pulang, dia cerita sama suaminya. Manoah di ayat ke-8, sudah saya baca. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ditulis ayat 8, Manoah memohon. Ada doa yang kita memohon kepada Tuhan.
Yang masalahnya ketika kita berdoa, kita minta untuk diri kita. Sementara doa mohonnya Manoah, ajar dia, tapi untuk anak yang akan Tuhan pakai. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, udahlah, Tuhan ngerti sama kebutuhan kita. Minta untuk apa yang mau Tuhan pakai. Minta apa yang bisa memuliakan Tuhan dari kita. Kita diajar, kalau Pak Okta pernah berdiri di sini, kita perlakukan Tuhan seperti dukun. Kalau dia masih ingat, kita minta hal-hal yang baik, dan itu nggak salah. Kita minta sehat, itu nggak salah. Kita minta kecukupan, apa itu salah? Enggak. Kita minta anak kita biar bisa sekolah, nggak salah. Tapi kita minta untuk kita, seolah Tuhan itu hamba kita. Kita minta supaya Tuhan penuhi, padahal bukan begitu. Konsep doa dalam Kristen adalah adanya hubungan sebelum kebutuhan. Butuh nggak butuh, kamu doa sama Tuhan. Butuh nggak butuh, kamu punya hubungan sama Tuhan. Sebelum kebutuhan datang, kamu punya hubungan sama Tuhan. Setelah kebutuhan datang, hubungan lebih daripada yang sebelumnya. Lalu Manoah memohon. Lalu permohonannya didengar oleh Tuhan, dan malaikat itu datang kembali ketika istri Manoah ada di padang. Istrinya pulang ke rumah, dia berlari bahwa suaminya kembali ke padang. Dan malaikat Tuhan mengatakan hal yang sama sekali lagi. Manoah ini mengundang malaikat Tuhan ke rumahnya. Dia bilang, ayo datang, aku mau sembelih lembu, aku mau kasih kamu hidangan. Karena memang kebiasaannya adat di Israel adalah memberikan hidangan untuk tamu itu sebuah kehormatan buat tuan rumah. Tapi malaikat Tuhan bilang, kalaupun aku datang, kalaupun kamu masak, aku gak akan makan. Tapi kalau kamu mau, berilah itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Lalu itu dipandang baik oleh Manoah. Disembelihlah lembu itu jadi korban untuk Tuhan. Lalu keajaiban terjadi, malaikat Tuhan itu masuk ke dalam api dan terbang naik bersama dengan asap. Nah, Simson ini sebelum lahir, dia sudah menjadi nazir Allah. Tuhan sudah mau pakai dia sebelum bahkan dia ada. Jadi kitab Mazmur juga bilang gini, Tuhan yang membentuk engkau di dalam kandungan, di dalam rahim ibumu. Kejadianmu besar dan ajaib. Kalau kamu hari ini ngerasa apa ya, saya nggak berharga. Kalau kamu ngerasa masalah terlalu banyak hari-hari ini, kalau kamu merasa Tuhan nggak peduli, Tuhan kenal kau sebelum kau dilahirkan. Tuhan kenal kau sebelum kau dikandung bahkan. Ketika itu, di ayat terakhir pasal 13 ini, langsung aja, Simson dilahirkan. Ditulis ayat 24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Estail. Arti nama Simson itu sebetulnya matahari, matahari kecil atau manusia matahari, anak matahari kurang lebih. Kenapa ditulis matahari namanya? Karena matahari atau Simson ini dalam bahasa Indonesia kita kenal selama masih ada matahari, artinya masih ada hari esok. Selama masih ada matahari, masih ada pengharapan. Jadi Simson ini ditugaskan sebagai hakim oleh Tuhan sejak sebelum dia lahir untuk menjadi pengharapan, pembebas bagi bangsa Israel. Tapi selain itu ada juga arti lain. Matahari itu berarti kekuatan. Matahari juga berarti meluap-luap, panas. Di ayat 14 Simson tumbuh dewasa. Di pasal 14 Simson tumbuh dewasa, lalu dia jatuh cinta dengan seseorang. Nah, saya minta tolongnya untuk jemaat Tuhan, tolong diingat apa saja kelemahan dari Simson atau sifat-sifat buruk dari Simson dari pasal 14 itu. Simson pergi ke Timna. Di situ dia bertemu dengan seorang perempuan Filistin dan dia suka kepadanya. Dia bilang sama papanya gini, Pak, Simson suka sama perempuan itu. Terus bapaknya kan gak setuju,
Dia bilang, nggak ada karena perempuan di Israel ini yang kamu suka. Kenapa sih harus sama perempuan Filistin, bangsa yang najis di hadapan Tuhan? Semua bangsa di luar Israel itu najis. Kita itu najis sebelum Kristus datang. Tapi karena Simson begitu suka sama perempuan ini, bapaknya nggak bisa berkata apa-apa. Dia lamarlah perempuan ini pada Simson. Tanpa tahu, di pasal 14 ditulis ini, Tuhan sengaja membuat Simson jatuh cinta dengan perempuan Filistin untuk mencari gara-gara dengan mereka. Di gereja juga banyak orang yang suka cari gara-gara, kan? Ya, kita suka, mungkin beberapa ada yang jahil ngomongin gitu, tapi kita nggak tahu. Jangan-jangan Tuhan sengaja kirim orang yang cari gara-gara ke gereja. Jangan-jangan itu kehendak Tuhan. Musa sebelum matinya dia membuat hukum. Orang Israel, najislah bagimu, haram bagimu menikah dengan orang di luar bangsa Israel. Saat ketika tua istrinya meninggal, Musa malah jatuh cinta dengan seorang perempuan Ethiopia dan menikah. Harun dan Miriam, mereka bersepakat untuk kudeta Musa, tapi Miriam dimusnahkan oleh Tuhan, sementara Harun enggak. Kenapa? Karena Harun imam besar. Pekerjaanmu di hadapan Tuhan itu penting. Kalau kamu melayani Tuhan, itu penting. Dengar baik, melayani Tuhan itu bukan cuma ada di sini, beresin bangku juga melayani Tuhan, nyapu ngepel juga melayani Tuhan. Itu penting. Kenapa? Karena ketika ada, anggaplah dua orang, contohnya Harun dan Miriam, yang menentang kehendak Tuhan tanpa dia ketahui. Karena Musa jatuh cinta dengan perempuan Ethiopia juga dalam rencana Tuhan ternyata. Tapi kan mereka berdua nggak tahu. Yang satu dimusnahkan karena dia nggak punya pelayanan di hadapan Tuhan. Harun tetap tinggal karena dia imam besar. Tuhan mungkin lihat kamu sama, semua manusia di mata Tuhan berharga. Tapi ketika kamu melayani Tuhan, kamu punya peran di situ. Seolah kamu meminta Tuhan, meskipun Tuhan gak pernah berhutang. Jadi saya dorong jemaat Tuhan, kalau ada pekerjaan di ladang Tuhan, ambil cepat-cepat. Amin. Nah, ketika di jalan melamar, si Simson ini dan keluarganya bertemu dengan singa muda. Tapi tanpa diketahui ayahnya, Simson kelahi dengan singa muda. Disobeklah singa itu dengan tangan kosong. Beberapa waktu setelahnya, untuk menghadiri pernikahan, Simson melenceng lewat jalan itu lagi, dan ditemukan sebuah sarang lebah penuh madu di perut singa yang terbelah. Diambil itu, dikasih ke orang tua. Singkat cerita, Simson menikah. Lalu dipilihlah 30 orang untuk menemani dia di meja makan. Jadi di masa itu pengantin duduk lingkaran berdua, lalu ada tamu-tamu kehormatan yang dipilih. Jumlahnya 30 orang. Mereka, Simson mengasih teka-teki. Teka-tekinya itu hadiahnya, kalau mereka bisa jawab, 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Bukan pakaian kegedean, pakaian kebesaran. Kalau mereka bisa jawab, Simson yang akan berikan itu. Tapi kalau mereka bisa nggak bisa jawab, dibalik. Mereka nggak bisa jawab selama 3 hari pertama. Selama 7 hari pesta perkawinan, di hari ke-7 istrinya, orang Filistin yang dari Timna, merengek-rengek seharian. Dengarkan baik. Ketika perempuan merengek-rengek seharian, Alkitab tulis ini, Simson gak tahan lagi. Lalu diberitahukan kepada perempuan itu jawab dari teka-teki. Ketika bangsa Filistin bisa menjawab, mau gak mau Simson harus memberikan hadiahnya. Di ayat yang pasal 14 ayat ke-19,
Ditulis begini. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon. Dibunuhnya lah 30 orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala, lalu pulanglah dia ke rumah ayahnya. Jadi Simpson memberikan hadiahnya, dia pergi ke Askelon, dia bunuh 30 orang Filistin, dia ambil itu dan dikasih ke orang Filistin juga. Pintar Simpson ini. Dia nggak ambil dari bangsanya sendiri, dia ambil dari bangsa Filistin untuk diberikan kepada bangsa Filistin juga. Tapi karena masa marahnya belum selesai, Simpson ini orangnya pemarah, meluap-luap, marahnya belum selesai, istrinya dikasih ke temannya, nyoh, baru juga selesai nikah, karena dia marah, dikasih ke temannya, dia pergi. Pada musim semi tahun berikutnya, Simpson pulang, dia bawa kambing. Dia pulang ke rumah mertuanya, dan ditanya, istriku mana? Aku mau ketemu. Waktu dia mau masuk kamar, mertuanya bilang, stop, tunggu dulu. Aku kira kamu serius waktu kamu kasih istrimu ke orang lain. Jadi ya sudah, mereka udah bersama. Tapi karena mertuanya ini takut sama Simpson, dia bilang, jangan takut, adiknya masih ada, dia lebih cantik dari kakaknya, dari istrimu itu. Simpson marah, dia nggak mau sama perempuan yang lain. Tadi judulnya apa? Mati di pangkuan wanita lain. Tapi ternyata Simpson di ayat ini dia nggak mau sama perempuan lain, dia mau sama orang yang dia cinta, perempuan dari Timna, orang Filistin. Ketika itu Simpson marah lagi. 2 kali sudah Simpson marah. Dia pergi ke hutan, ditangkapnya 300 anjing hutan. Kalau Gideon punya 300 orang, Simpson punya 300 anjing. Diikat dua-dua, di tengahnya dikasih obor, sepasang-sepasang. Lalu dilepas ke ladang orang Filistin, terbakar ladang gandumnya sampai ke pohon zaitun. Apa sih artinya ladang gandum? Apa sih artinya pohon zaitun? Pada masa itu gandum itu adalah makanan pokok. Kalau di kita beras. Ketika ladang gandum terbakar, ada kelaparan di sana. Kalau pohon zaitun itu minyaknya, pakai untuk semua hal, mulai dari penerangan, masak dan sebagainya. Ketika pohon zaitun tidak menghasilkan minyak lagi, malam hari gelap, kelaparan dan gelap. Itu bencana skala nasional ketika masa itu. Kadang-kadang Tuhan juga kasih hal yang sama buat kita. Waktu kita, bukan berarti Tuhan itu jahat ya. Bukan berarti kayak oh kamu bangun pagi gak berdoa, pukul. Kamu mau pergi gak berdoa, kasih celaka gitu. Jangan kita perlakukan Tuhan kayak rentenir yang oh lu gak bayar uang keamanan ya, gue bakar kok lu gitu. Tuhan gak begitu, tapi kadang-kadang Tuhan kasih nih kayak masalah gelap gitu. Ayub hidupnya tenang-tenang aja. Tapi Alkitab tulis gini, bukan iblis yang tiba-tiba, bukan setan yang tiba-tiba mencobai Ayub. Ayat Tuhan bilang begini, lalu setelah berkelana keliling-keliling bumi, setan bertemu sama Tuhan, ditanyakan dari mana. Tuhan bilang gini, kamu lihat hamba-Ku Ayub. Setan gak cari-cari gara-gara sama Ayub, Tuhan yang mulai. Kamu lihat hamba-Ku Ayub, nggak ada orang di bumi sama seperti dia. Lalu baru setan kasih proposal nih. Ya iyalah, kamu jaga dia, kamu penuhi dia, kamu kasih dia segala sesuatu yang baik. Coba dong, tarik, ulur tanganmu untuk itu. Proposal dikasih sama. Waktu proposal diterima, Tuhan cuma bilang, oke, saya akan tarik semua, kamu berkuasa, tapi sayangkan nyawanya. Padahal satu-satunya yang setan inginkan itu cuma nyawa. Ditulis di Alkitab, dia adalah pembunuh sejak semula. Hari ini kalau kamu punya masalah, hari ini kalau kamu tertekan banyak hal,
Jangan khawatir, karena meskipun proposalnya udah diterima, Tuhan masih menyayangkan nyawamu. Ada hal yang baik yang Tuhan akan berikan di balik semua itu. Kalau kita nyanyi kan ada pelangi habis hujan ya. Tapi kadang-kadang ditungguin hujannya kok nggak berhenti-berhenti. Ketika bangsa Filistin ini mengalami bencana skala nasional, ladang-ladangnya terbakar, orang Filistin ini bertanya, kenapa bisa kejadian begini? Apa penyebabnya? Dikeluarkanlah istri Simson dan mertuanya, dibunuhlah mereka di depan mata Simson. Tapi bukannya surut, Simson semakin marah. Mereka semua dipukulin, tulangnya patah. Lalu Simson pergi. Sama seperti yang kita lihat di kalau nonton film, ada yang namanya balas dendam. Mereka datang kepada suku Yehuda, meminta suku Yehuda untuk menyerahkan Simson supaya mereka juga bisa mematahkan tulang-tulang Simson. Karena suku Yehuda ini takut mereka ada dalam kuasa orang Filistin, ditangkaplah Simson. Tapi nggak diapa-apain, cuma ditangkap dan diikat, lalu dibawa ke Bukit Batu. Di Bukit Batu itu bangsa Filistin merasa sudah berkuasa, sudah menang. Kenapa? Karena Simson terikat, dia nggak bisa melakukan apapun lagi. Alkitab tulis ketika seorang pencuri masuk ke dalam rumah dan penghuni rumahnya itu orang kuat, rumah itu nggak bisa dijarah. Kecuali penghuni rumahnya yang berkuasa itu terikat, baru berkuasa lah pencuri itu untuk membunuh. Ketika Simson merasa terikat, bangsa Filistin ini bersorak. Mereka udah siap-siap mau perang. Lalu suku Yehuda mundur, turun dari gunung dan dilepas, dan talinya itu terlepas seperti rami yang terbakar. Firman Tuhan tulis begitu. Di sana dilihatlah oleh Simson rahang. Coba kita baca ayat 16. Berkatalah Simson dengan rahang keledai. Bangsa keledai itu berhajar, dengan rahang keledai 1000 orang dipukul. Ditemukan sama dia rahang keledai baru. Kita kalau berantem 1 lawan 1, saya berantem sama Pak Asa misalnya, 1 lawan 1, gak peduli siapa yang menang, pasti dua-duanya kecapean. Simson 1 orang dengan rahang keledai, dia bunuh 1000 orang. Setelah 1000 orang mati, sama seperti Hercules ya, kalau kita dengar legenda-legenda Yunani, ada yang namanya Hercules atau Herakles. Nah, Simson kuat sama seperti itu. Ketika 1000 orang mati, dia duduk kehausan. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa cuma bilang, Tuhan, aku minta air, aku haus. Masa aku habis dulu 1000 orang yang najis di hadapan Tuhan. Sekarang aku harus mati. Ketika itu Tuhan memberikan hikmah, dipukulnya sebuah batu dan keluar mata air yang sampai sekarang ada, mata air penyeru. Nah, itu adalah kisah awal dari Simson. Tapi korbannya baru dimulai sekarang. Di ayat 16 kita mulai. Ayat 16 pasal 4. Ayat 16, pasal 16 ayat 4, sorry. Terbang. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sore yang namanya Delila. Sekedar tambah-tambahan aja, Delila itu artinya lemah atau miskin. Sementara Simson tadi artinya pengharapan, kekuatan, atau meluap-luap. Jadi sangat berlawanan sekali. Ketika ini Simson jatuh cinta dengan Delila, tapi di ayat sebelumnya, ayat 1-3 ditulis gini. Suatu hari Simson main pelacur di Gaza. Simson punya banyak kelemahan. Dia pemarah, dia pendendam, pikirannya pendek.
ternyata selain itu dia juga suka main perempuan. Banyak sekali kelemahan Simpson. Tapi Alkitab tulis tadi di awal, Tuhan mau pakai dia. Dia sudah jadi nazir Allah sejak sebelum dia dilahirkan. Ketika dia bertemu dengan Delila dan orang Filistin tahu Simpson sangat suka kepadanya. Simpson ini gak pernah tercatat di Alkitab dia suka dengan perempuan Israel. Dia selalu suka dengan perempuan Filistin. Memang dicatat di Alkitab Simpson main bersama pelacur 1 kali, karena itu ada kasus dia angkat gerbangnya ke gunung. Sisanya kalau nggak ada kasus yang nggak dicatat. Jadi kita nggak tahu pastinya berapa kali Simpson berganti perempuan. Karena bangsa Filistin ini tahu Simpson suka sama Delila. Dibilang gini, raja-rajanya kemudian datang. Bangsa Filistin punya banyak raja, banyak kerajaan, datang kepada Delila. Kami masing-masing akan berikan kamu 1.100 uang perak masing-masing. Kalau 1.100 uang perak itu dirupiahkan kurang lebih 165 juta di masa ini. Itu untuk satu orang. Kalau rajanya ada 10, ya hitungannya sendiri lah, 1 M lebih. Lalu Delila setuju. Kenapa? Karena Delila miskin. Dia sosok perempuan yang lemah dan miskin. Makanya dia langsung setuju. Lalu si Delila meringeklah kepada Simpson. Ditanya, apa kelemahanmu? Simpson bilang gini, 7 tali busur baru yang belum kering, ikat maka aku akan lemah. Diikatlah itu kepada Simpson. Bangsa Filistin sudah siap. Lalu Delila bilang, Simpson bangun, bangsa Filistin datang. Lalu dihancurkan tali busur yang baru itu. Delila bilang, kamu bohong sama aku. Katakan padaku, apa kelemahanmu? Simpson bilang lagi, tali baru yang belum pernah dipakai. Asal aja ngomongnya. Kejadian lagi kedua kali. Simpson bangun, bangsa Filistin datang menyerang kau. Lalu dilepaskan lagi tali itu. Delila mulai keluar kekuatannya, dibilang, sudah 2 kali engkau menipu aku. Katakan padaku, apa kelemahan? Simpson bilang lagi, 7 rambut. Ini udah mulai pakai pikiran. 7 rambut jali, 7 rambut yang dikepang. Lalu ditenun dengan lungsing, pakai benang, digimbal, lalu dipatok. Kita yang normal, kalau manusia, rambutnya dikepang, terus dipatok di lantai atau di tembok, dipatok begitu ya, seperti lukisan. Kita nggak bisa bergerak kecuali patoknya dilepas. Yang jadi masalah ketika tangan terangkat, kekuatan kita hilang. Kekuatan tangan itu kan adanya di bawah. Kalau di atas kekuatannya berkurang. Lalu dilakukan seperti itu dan Delila mulai percaya. Untuk ketiga kalinya Delila teriak, Simpson bangun, bangsa Filistin datang menyerang engkau. Lalu Alkitab tulis patoknya terlepas. Sekali lagi Simpson berpuasa. Nah, di sini mulai terjadi masalah lagi. Masalah yang terjadi di istrinya yang pertama terjadi lagi. Di situ Delila merengek-rengek. Dia bilang, katanya kamu cinta sama aku, tapi kamu tipu aku berkali-kali. Dia merengek lama sekali. Kelemahan Simpson juga terkuak lagi. Bilang begini, Simpson mau mati rasanya. Karena cintanya kepada perempuan itu, Simpson mau mati rasanya. Makanya istri-istri jangan merengek terus, nanti suamimu mau mati rasanya. Lalu kali ini diceritakanlah oleh Simpson, sejak lahir aku adalah nazir Allah. Kalau sebelumnya Simpson jawab begini, 7 tali busur, tali yang baru.
Ini rambut gitu, dijahit. Kali ini Simpson cerita, dari lahir aku nazir Allah. Aku nggak boleh makan anggur. Aku nggak boleh makan makanan yang najis. Dan rambutku nggak boleh kena pisau cukur. Simpson bilang. Untuk kali ini dia bilang sama raja-raja orang Filistin, bawa uangnya, bawa pasukannya, sebab kali ini pasti berhasil. Kalau kita lihat jejak-jejak kebohongannya Simpson, ada 7 tali busur, ada tali baru, lalu balik lagi ke 7 rambut jari, yang terakhir jadi rambut benar. 7 tali, 1 tali, 7 rambut, lalu jadi 1 rambut. Lalu ditulis begini Alkitab, Simpson diminta untuk tidur di pangkuan wanita itu, di pangkuan Delila. Jadi untuk kita laki-laki jangan tidur di pangkuan perempuan lain. Amin. Enggak ada yang amin, aku nggak ada laki-laki. Kan kalau kita sering dengar ya, kelemahan laki-laki katanya pertama harta, kedua tahta, ketiga waria ya. Nah, waktu itu Simpson diminta tidur. Dia tidur di pangkuan Delila, sangat nyenyak. Lalu Alkitab tulis rambutnya dicukur. Tapi kalau kita lihat ke ayat setelahnya, ayat 22, tolong tampilkan. Atau kita lihat di ayat setelahnya, ditulis di ayat ke-22, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ternyata bukan dicukur, meskipun ditulis sesudah dicukur. Kenapa? Karena ketika rambutnya dicukur, harusnya ditulisnya itu bertambah panjang. Artinya waktu Simpson dipotong rambutnya, itu digundulin habis sampai licin sama Delila. Makanya ditulis tumbuh, bukan bertambah panjang. Simpson bilang rambutku nggak boleh kena pisau cukur, nggak boleh digunting. Delila gundulin sekalian. Kamu taat sama orang, kamu baik sama orang, kamu kasih orang makan, begitu ke rumah kamu gak punya makanan. Kadang-kadang begitu kan ya. Mungkin ada yang punya kasih program orang tua asuh, kamu sekolahin anak orang, ternyata ada suatu bencana, anakmu sendiri gak bisa sekolah. Kadang-kadang kita ngerasain hal yang Tuhan kok kita baik sama orang, kita lakukan hal-hal yang kelihatannya seharusnya itu berkenan di mata Tuhan, dan memang itu berkenan di mata Tuhan. Tapi hal yang kita lakukan ke orang malah menimpa kita lebih buruk lagi. Kita bantu orang, loh kok malah saya yang terlilit hutang, padahal saya bantu orang untuk membebaskan dia dari hutang. Jangan dulu selesai dengan perkara itu, sebab Tuhan masih berperkara dengan engkau. Tuhan belum selesai, Tuhan belum kelar. Simpson juga ketika dia dicukur rambutnya, Tuhan masih berperkara sama dia. Meskipun ditulis kekuatannya lenyap, tapi Tuhan belum kelar. Ketika itu bangsa Filistin datang lagi. Simpson bangun dengan gagah, dia bilang, sampai yang terakhir kali aku masih menang. Kali ini pun aku tetap akan berkuasa. Tanpa dia tahu, dia udah jadi gundul, kekuatan yang mulai lenyap. Ditangkaplah Simpson, dicungkil kedua matanya. Waktu kita melakukan hal-hal yang baik, balik lagi, ketika hal baik itu malah kembali menyerang sama kita, seringkali kita nggak punya jawaban untuk itu, karena masalahnya datang begitu mendadak dan nggak terduga. Sama kayak Simpson, kita buta, nggak bisa melihat apa-apa. Waktu Simpson dicungkil, ditangkap dan dipenjarakan, kerjaannya itu menggiling biji-bijian lah kurang lebih, atau gandum, apa saja digiling di penjara. Semua orang yang saya lihat
buta, pendengarannya cenderung lebih tajam. Ya. Ketika orang setelah berpuasa, sangat berpuasa Simpson, lalu tiba-tiba jadi nggak berdaya dan buta di penjara, saya yakin di penjara itu dia merenung tentang masa-masa hidup dia yang sebelumnya, tentang masa-masa di mana dia berpuasa. Mungkin dia menyesali sebagian dari hidupnya, tentang masa-masa di mana dia marah bangsa Filistin dibantai, lalu tiba-tiba dia di penjara, buta dan nggak berdaya. Kalau hari ini umat Tuhan kayak ini jalan ke sini mentok, jalan ke sana mentok, saya harus cari uang kemana lagi ya buat makan, saya harus cari kemana lagi ya buat anak-anak sekolah gitu. Kalau kamu udah lakukan semua, ketika kamu buta, mendengarlah lebih banyak. Kamu udah lakukan semua dan gagal, kenapa kamu gak berlutut dan berdoa? Kamu udah lakukan semua kemampuan sebagai manusia, kenapa kamu gak menyembah? Simpson mendengar lebih banyak ketika dia buta, ketika dia gak berdaya. Jangan-jangan kita dibawa ke dalam lembah supaya kita minum lebih banyak dari mata air untuk bisa naik ke ketinggian. Ketika itu ada perayaan untuk gabung, 3.000 orang ada di dalam satu ruangan. Kalau ruangan ini kurang lebih 70 sampai 100 orang satu lantai, berarti 30 kali lipat lebarnya. Lalu dipanggillah Simpson untuk melawak. Jadi ada pahlawan yang jadi lelucon untuk mereka dalam keadaan buta, yaitu 22 baru ditulis rambut Simpson mulai tumbuh. Jadi udah gak licin lagi. Mungkin waktu itu mereka ada perayaan sibuk, lupa ngegundulin Simpson lagi. Dipanggillah Simpson untuk melawak, dan dia bilang, berikan aku tiang untuk bersandar. Jadi ruangannya itu besar, di tengahnya ada 2 pilar untuk menopang seluruh bangunan. Simpson bersandar di situ. Kali ini Simpson kembali berdoa. Di Hakim 16 ayat 28, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Bedanya doa Simpson yang kali ini, dia merendahkan diri. Kalau di doa Simpson yang sebelumnya itu bilang gini, Tuhan, aku habis bunuh 1.000 orang, aku haus, kasih aku air. Kita berdoa dalam masa jaya kita sombong sekali. Tapi Simpson diproses, dia lahir baru di penjara. Saya juga mengalami proses dan saya lahir baru di dalam masalah saya ketika nggak ada jalan keluar. Kamu juga pasti begitu kan? Simpson kali ini berdoa dengan kerendahannya. Tuhan, ingat gak sama aku? Sebelum aku lahir, kau bilang aku ini nazir Allah. Tuhan, kamu masih ingat gak sih sama aku? Kok aku dibiarin sih buta? Kok aku dibiarin sih gak berdaya? Ingat gak ya Tuhan sama aku? Kalau ingat, tolong untuk kali ini saja berikan aku kekuatan. Tuhan, kalau kamu ingat sama aku, tolong untuk kali ini aja tunjukin dong, kasih keluargaku makanan. Untuk kali ini aja Tuhan, aku cari kerja gak dapet. Aku harus kemana? Tunjukin dong Tuhan, tolong. Untuk kali ini aja, buat aku kuat, supaya aku bisa membalaskan sekali lagi kepada orang Filistin. Lalu dirobohkannya 2 tiang penyangga rumah itu, dan 3.000 orang mati bersama dengan Simpson. Ditulis Simpson membunuh lebih banyak
pada waktu matinya ketimbang pada waktu hidupnya. Kamu memenangkan jiwa lebih banyak pada waktu rendah dibandingkan pada waktu tinggi. Alkitab banyak mencatat Tuhan lebih sering berkenan pada orang yang rendah dirinya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, tapi rendah dirinya, rendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ketika Saul mempersembahkan korban karena dia takut, Tuhan marah karena Saul merasa dia bisa cuma membakar korban buat Tuhan. Susahnya apa sih? Kenapa harus nungguin nabi gitu? Tapi Tuhan gak berkenan dan roh Tuhan mundur. Waktu roh Tuhan mundur, roh lain yang mau masuk sebelumnya jadi lebih berkuasa. Jadi tadi pada kelemahan Simpson, diingat apa aja? Dia ada pemarah, dia suka dengan perempuan-perempuan lain, dia pendendam, apalagi dari banyak kelemahannya, saya mau bilang gini, Simpson masih dipakai oleh Tuhan. Hari ini kalau kamu mau dipakai Tuhan, Tuhan gak peduli daftar riwayat hidup kamu. Dia gak peduli report kamu dari lahir sampai sekarang, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu bisa, pendidikanmu apa. Yang penting kamu mau, Tuhan mau pakai kamu. Masalahnya kita gak mau. Alkitab bilang, kita kalau berdoa bilang, Tuhan datanglah di tengah keluarga kami. Kalau di keluarga, Tuhan berkuasa atas hidup kami. Tuhan berjalanlah bersama dengan aku, Tuhan. Tapi Alkitab tulis begini, Tuhan mau tinggal di dalam kamu. Kalau saya numpang tinggal di rumah Bu Naomi 1 hari, dia masih ketawa-tawa nemenin hahaha. 1 minggu mungkin masih ramah. Kalau 1 bulan, kalau 3 tahun, bayangkan ada orang tinggal di rumah kamu 10 tahun dan dia gak mau keluar. Dia numpang di rumah kamu 10 tahun dan dia gak mau keluar. Tuhan bilang di Alkitab, aku mau tinggal di dalam kamu. Bukan mampir, dia mau tinggal. Artinya dia mau berkuasa di situ. Waktu kamu terima Tuhan, kamu gak kasih satu ruangan untuk Tuhan, kayak orang ngekos, kayak orang numpang mampir. Enggak. Waktu kamu mau terima Tuhan, kamu kasih semua satu rumah buat Tuhan. Kamu yang numpang di situ. Jadi kalau kamu mau melayani Tuhan, kalau kamu Kristen, Tuhan tinggal di hidupmu. KTP-mu mungkin Kristen sejak lahir. KTP saya juga Kristen sejak lahir. Tapi Tuhan belum tentu tinggal. Mungkin dia mampir sekarang ada, besok enggak ada. Besoknya Tuhan datang lagi, kamu bosan, dia diusir lagi. Berkali-kali Tuhan ketuk, kamu kasih masuk. Tapi mungkin 1 minggu Tuhan diusir lagi keluar. Padahal dia mau tinggal, dia mau berkuasa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya siapapun yang menyampaikan firman itu gak akan kembali dengan sia-sia. Berkuasalah atas kami, tinggallah di dalam kami Tuhan. Pakai kami sebab kami ini hamba, kami milik kepunyaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.